Selamat pagi adik-adik sekalian, mahasiswa FKIK semester 3. Pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana pelayanan laboratorium, khususnya patologi klinik di rumah sakit. Saya Dr. Sila, Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Sanjiwani, akan menjelaskan bagaimana pemeriksaan laboratorium itu mulai dari saat diamprah atau diorder oleh klinisi, dalam hal ini teman sejawat dokter klinis, hingga keluar hasil untuk bisa dipergunakan untuk menentukan diagnostik, monitoring, ataupun prognosis pasien yang sedang dirawat. Pertama kali perlu adik-adik ketahui bahwa proses di laboratorium itu dimulai sejak pendaftaran, kemudian pengambilan sampling atau sampel pasien. Nah, sampel ini nanti bisa kita perhatikan di lapangan, bisa sebagian besar memang adalah sampel darah, di samping sampel urin atau air kencing, dan sampel untuk pus ataupun cairan tubuh lainnya. Jadi yang pertama kali perlu diketahui bahwa di laboratorium RSUD Sanjiwani itu ada saat ini tersedia dua pelayanan, yaitu pelayanan patologi klinik dan pelayanan patologi anatomi. Untuk patologi klinik nanti ada beberapa sub lagi, yaitu yang pertama adalah sub hematologi. Nanti di sana akan diperiksa darah rutin yang adik-adik kenal dengan darah lengkap mungkin selama ini, kemudian fase hemostasis dan lain sebagainya, termasuk hapusan darah tepi yang salah satu yang masih menggunakan mikroskop untuk bisa mengevaluasi gambaran sel-sel darah seperti yang adik-adik dapatkan mungkin di praktikum nanti. Yang kedua adalah subunit kimia klinik atau kimia darah, itu beberapa pemeriksaan yang rutin untuk fungsi ginjal, fungsi hati, kemudian endokrin dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah subunit imunologi. Di sini prinsip dasar nanti pemeriksaannya adalah pemeriksaan reaksi antigen antibody. Jadi dipakai untuk pemeriksa seperti tumor marker dan sebagainya, termasuk endokrin, tiroid dan hormon-hormon lain yang memakai teknik imunologi. Dan yang terakhir adalah subunit mikrobiologi dan penyakit infeksi. Di sini yang terpenting yang rutin adalah bagaimana pemeriksaan BTA, kemudian pemeriksaan kultur. Di situ juga ada pemeriksaan lengkap dengan tes sensitivitasnya. Itu mungkin pengantar dari saya. Berikutnya kita akan menuju ke masing-masing subunit, mulai dari hematologi, kimia darah, imun dan mikrobiologi. Termasuk mungkin nanti kita akan di akhir sesi akan singgah juga biar mengetahui kegiatan di laboratorium patologi anatomi. Proses pertama adalah pendaftaran. Kemudian pasien akan diarahkan ke tempat sampling. Nanti kita akan sekalian melihat tentang sarana dan prasarana yang digunakan, terutama tentang perbedaan tabung untuk masing-masing parameter yang ingin dipesan oleh dokter klinisi. Sebelum kita mengambil sampel pasien, untuk mengurangi kesalahan, jadi kita sudah menerapkan sistem barcode di mana data pasien diambil dari
depan dari bagian pendaftaran, termasuk parameter-parameter apa saja yang diperiksa, dan kita printkan dalam bentuk barcode. Barcode-nya. Jadi aturan laboratorium minimal ada nama, RM, dan tanggal lahir pasien, termasuk pemeriksaan yang dibutuhkan untuk menentukan tabung apa yang akan dipakai. Kemudian kita akan melakukan pasien di ruang sampling untuk pengambilan sampel. Jadi kita sesuaikan tabung yang kita pakai sesuai dengan parameter pemeriksaan. Yang pertama adalah tabung dengan tutup ungu. Itu adalah tabung untuk pemeriksaan darah lengkap atau DL, termasuk LED dan hapusan darah tepi. Yang kedua adalah tabung merah. Jadi untuk pemeriksaan kimia klinik yang saya jelaskan tadi, termasuk kolesterol, glukosa, dan lain-lain, yang akan mendapatkan bahan berupa serum. Yang ketiga, tabung berwarna tutup biru itu untuk pemeriksaan file hemostasis dan mengandung antikoagulan sitras. Kalau yang ungu tadi, antikoagulannya adalah EDTA. Jadi sesuai dengan apa yang ingin diperiksa, itulah tabung yang kita pakai. Di samping kalau pemeriksaan lain, ada pemeriksaan urine, kita akan punya juga menggunakan pot urine dan botol kultur. Nanti mungkin waktu di lab mikro kita akan lihat. Yang pertama kita masuk ke subunit hematologi, adik-adik sekalian. Di hematologi kita melakukan pemeriksaan darah lengkap dengan sampel yang tabung ungu tadi. Dan ini adalah alatnya, alat pemeriksaan hematologi. Nah, kebetulan kita di sini memakai Mindray BC 5150 dengan diferensialnya sudah 5 dip ya, nanti dijelaskan apa yang 3 dip, apa yang 5 dip. Ini tugas yang biasa menangani hematologi. Kemudian kita lihat printout ya, mungkin biar ada ini. Kita sudah memakai LIS, di situ akan link dengan barcode yang tadi, sehingga tidak akan mengurangi kesalahan nama atau kesalahan identitas pasien. Itu untuk hematologi. Jadi di sana kita akan sering meminta, jika setelah menjadi seorang dokter, terutama ingin mengetahui sel-sel darah. Jadi leukositnya berapa, HB, eritrosit, dan trombosit. Pemeriksaan hematologi yang lain seperti saya jelaskan tadi adalah pemeriksaan faal hemostasis atau faal koagulasi yang menggunakan tabung tutup ungu atau tabung tutup biru dengan antikoagulan sitras, natrium sitras. Yang sering digunakan adalah pemeriksaan prothrombin time dan activated plasma thrombin time atau APTT. Kita kenal dengan PT-PTT. Biasanya digunakan pada pasien-pasien yang pre-op ataupun pasien-pasien yang mendapatkan terapi antikoagulan heparin atau warfarin. Pemeriksaan hematologi berikutnya yang rutin dikerjakan di RSUD Sanjiwani ataupun lab rumah sakit lain adalah pemeriksaan morfologi darah tepi yang adik-adik pelajari waktu praktikum. Jadi masih manual menggunakan mikroskop. Jadi nanti kita akan mengevaluasi masing-masing seri dari sel hemopoiesis, mulai dari bagaimana eritrositnya, bagaimana leukositnya, dan bagaimana trombositnya. Ini kita ambil buat hapusan tadi dari darah dengan tabung ungu yang antikoagulannya adalah EDTA.
Sekarang kita beralih ke subunit kimia klinik yang rutin dipakai atau diminta oleh klinisi, yaitu pemeriksaan kimia dengan sampel serum. Jadi biasanya tabung yang bertutup merah kita sentrifuse dulu sebelum kita masukkan ke dalam alat kimia klinik. Di sini kita memakai alat Biolis 24i dari Tokyo Buki, dan juga sama dengan di hematologi, dia terkoneksi dengan LIS sehingga mengurangi terjadinya kesalahan identitas pasien. Ini petugasnya. Jadi kita yang sering diminta adalah fungsi ginjal, ini tampilannya, kemudian elektrolit, termasuk di sini dikerjakan juga pemeriksaan untuk antibody atau rapid test. Jadi bisa jelaskan tadi, sebelum diolah atau dianalisa, sampel untuk kimia klinik atau kimia darah harus disentrifuse, ini alat sentrifuse. Jadi masing-masing alat sentrifuse itu banyak jenisnya ya. Kebetulan kita menggunakan sentrifuse seperti ini. Jadi teknis penggunaan sentrifuse nanti akan dijelaskan waktu praktikum, kalau sudah selesai mungkin COVID ya, jadi kita bisa praktikum dengan offline. Parameter kimia berikutnya adalah elektrolit. Kita menggunakan alat APL, jadi sering diminta sebagai pemeriksaan rutin natrium, kalium, dan klorida. Ini sampelnya juga sama, serum. Jadi kita punya dua alat, dengan satu sebagai backup dan satu sebagai alat utama. Berikutnya yang penting adalah pemeriksaan untuk pasien diabetes, yaitu pemeriksaan HbA1c. Ini adalah mesin untuk HbA1c. Jadi kita ketahui HbA1c itu adalah komponen Hb yang terglikosilasi dengan glukosa. Jadi persentasenya berapa untuk mengetahui apakah seorang pasien diabetes DM itu taat dengan diet atau tidak. Jadi kalau normalnya adalah di bawah 5% ya. Jadi kalau pasien tidak taat, mungkin hasil HbA1c-nya akan tinggi. Berikutnya kita juga punya alat untuk pemeriksaan D-dimer dengan alat Ichroma 2. D-dimer ini lagi tren sekarang adik-adik sekalian pada pasien, terutama pada pasien COVID, untuk mengetahui ini apakah sudah terjadi gangguan pembekuan darah. Kita lihat satuannya bisa dalam dua satuan, nanogram per mililiter atau mikrogram per mililiter. Jadi normalnya adalah kalau kita pakai satuan nanogram di bawah 500. Kalau pasien D-dimernya di atas 500, maka kemungkinan sudah terjadi pembekuan darah abnormal di dalam tubuh pasien. Berikutnya adalah pemeriksaan atau subunit imunologi. Jadi prinsip alatnya, kebetulan kita memakai alat Minividas ya. Prinsipnya reaksi antigen antibody, jadi darah atau sampel serum yang kita masukkan ke dalam cartridge atau reagen akan berikatan dengan antigen atau pasangannya antibody dalam reagen, sehingga akan terjadi reaksi antigen antibody dan dipenarkan oleh cahaya, sehingga fluoresennya akan, chemiluminescennya akan terpendar. Biasa kita pakai adalah untuk pemeriksaan T4 dan TSH. Ini hasilnya seperti ini. Kemudian juga kita pakai untuk pemeriksaan troponin dan
pemeriksaan tumor marker baik CA125 ataupun CA153 untuk marker CA payudara atau kanker mamai. Subunit berikutnya kita memasuki subunit mikrobiologi. Jadi di subunit mikrobiologi yang terutama kita kerjakan adalah pemeriksaan BTA. Kita kerjakan dalam tabung BSC adik-adik. Ini hanya BSC, Biosafety Cabinet, sehingga petugas tidak terpapar droplet atau percikan dari BTA sputum yang ada dalam sputum pasien. Jadi setelah dicat baru dibaca di mikroskop juga. Yang terpenting yang lagi satu adalah kultur ya. Ini kebetulan alat autoclave. Inilah inkubator. Kemudian kita akan masuk ke tempat alat kultur dan identifikasi dan AST atau tes kepekaan. Ini adalah alat inkubator untuk men-screening apakah sampel darah itu positif atau negatif. Kita akan biarkan di alat bakti alat namanya selama 5 hari. Kalau dia tetap negatif, maka kita sebutkan negatif. Kalau dia positif, maka kita akan biarkan ke medium agar biar tubuh koloni. Ini adik-adik botol kultur terutama untuk darah dan cairan steril ya. Ada yang botol pediatrik, ini yang tutup kuning, kemudian ini adalah yang dewasa dengan botol kehijauan ya. Jadi setelah di tabung ini diisi sampel, maka akan dimasukkan ke alat ini, ke alat bakti alat. Kalau dia positif, maka kita akan tanam ke media agar untuk menumbuhkan koloninya. Ini adalah agar. Kita cuma memakai di sini ada 2 agar, yaitu blood agar dan McConkie agar. McConkie untuk screening gram negatif dan blood agar untuk screening terutama biasanya fokus gram positif. Kalau setelah dimasukkan dalam agar dan koloninya tumbuh, maka kita lakukan pemeriksaan dulu, pemeriksaan gram. Kalau untuk menentukan gram pasien positif atau negatif. Kalau dia gram positif, maka kita pilihkan nanti cartridge gram positif ya. Ini cartridge-nya untuk gram positif. Kemudian kalau dia gram negatif, kita pilihkan cartridge untuk gram negatif. Termasuk sekalian dengan cartridge untuk identifikasi dan cartridge untuk AST. Ini untuk identifikasi kumannya apa, ini adalah untuk AST kepekaannya apa. Ini untuk gram negatif, ini adalah untuk gram positif, ini adalah untuk kepekaannya. Dari cartridge ini akan dimasukkan ke alat yang satu, yaitu alat yang disebut Vitek 2. Ini adalah alat Vitek 2 compact. Jadi cartridge tadi kita masukkan ke alat ini, otomatis dia akan mengeluarkan hasil 2, yaitu identifikasi sekaligus kepekaan kuman itu terhadap antibiotik. Alat berikutnya yang masuk mikrobiologi adalah alat TCM, tes cepat molekular Gene Expert. Di sini sampelnya adalah sputum untuk mendiagnosis apakah pasien menderita TBC, ditemukan Mycobacterium tuberculosis, sekaligus kepekaannya terhadap rifampicin. Apakah dia sudah resisten atau masih peka terhadap rifampicin. Ini kebetulan lagi running. Ini kelihatan di sini yang dipakai dalam modul 3 dan modul 4.
dan masing-masing masih setengah jam lagi. Total yang dibutuhkan adalah 2 jam untuk satu eksperimen untuk mengeluarkan hasil kalau tidak ada error. Jadi kalau kita sudah memakai GenExpert, penggunaan BTA bisa kita gantikan. Ini BTA itu sangat subjektif dan butuh keahlian yang tinggi. Tapi kalau GenExpert, yang penting kita masukkan sampel ke kasetnya, cartridge kaset MTB RIP namanya, maka akan kita tunggu hasilnya dalam 2 jam. Yang terakhir adalah subunit atau laboratorium patologi anatomi. Jadi sekalian, sini ada ruang untuk FNAB, dokter yang melakukan FNAB, yaitu fine needle aspirasi biopsi. Di pasien akan dibiopsi di sini dengan jarum halus, kemudian dilakukan pengecatan sitologi dan dilakukan pemeriksaan. Kalau pasien-pasien yang lain, pasien yang pemeriksaan patologi anatomi, kebetulan tugasnya sudah pulang, jadi ditentukan di sini mulai dari pemotongan jaringan, kemudian difiksasi, dimasukkan di media, kemudian sampai dipotong tipis, dijadikan slide, kemudian dibaca oleh dokter patologi anatomi untuk menentukan apakah suatu tumor atau jaringan itu adalah suatu benign atau jinak ataukah suatu malignansi. Demikian adik-adik sekalian, mahasiswa yang saya cintai, sekilas tentang alur bagaimana seorang pasien atau sampel dilakukan pemeriksaan, mulai dari pemilihan tabung yang tepat, kemudian kita periksa di masing-masing subunit sesuai dengan permintaan klinisi. Jadi yang mungkin tidak kelihatan tadi adalah setelah sampel diperiksa di masing-masing alat sesuai dengan subunit masing-masing, maka kita akan lakukan pengeprintan atau pengetikan hasil, di mana kita kebetulan sudah memakai laboratory information system sehingga semua hasil terkoneksi ke satu komputer. Dan saat ini kami kebetulan sudah menampilkan hasil di masing-masing ruangan lewat komputer. Jadi kita sudah menghindari atau mengurangi untuk mengeprint hasil. Jadi kita sudah memakai mulai yang sistem elektronik, jadi mengurangi pengeprintan hasil dengan kertas seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan pandemi bisa segera, COVID-19 segera berakhir sehingga kita bisa praktikum ataupun melakukan distance learning kayak seperti tahun-tahun kemarin tanpa harus ketakutan dengan penyebaran COVID-19. Terima kasih dan selamat siang.